Dari Tanah Tabi Negeri Matahari Terbit, saya menyapa pendengar Tabura Injil Yapen Selatan. Tuhan kiranya memberkati kita. Pada saat saya memberitakan firman ini, saya berada pada Gedung Serbaguna Graha Sara milik GKI di Tanah Papua yang baru saja diresmikan pada tanggal 25 Oktober tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa di surga, kami datang padamu. Kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada kami. Dan kehidupan yang kami rasakan dan alami harus kami juga bagikan kepada mereka lain supaya kehidupan itu menjadi nyata. Tuhan, hamba hendak menyampaikan sabda firman-Mu. Beri hikmat akal budi, mampukan hamba dan semua pendengar, supaya firman ini benar-benar mendapatkan tempat di hati kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita terdapat dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pendengar Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Dengan penuh sukacita, saya datang menyapa Bapak Ibu untuk menyampaikan sabda firman Tuhan dalam rangka menguatkan iman dan kepercayaan kita, supaya kita tetap kuat, kita tetap eksis dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, persekutuan, dan kesaksian di mana saja kita berada. Teristimewa semua yang ada dalam tanggung jawab pelayanan dari Klasis GKI Yapen Selatan. Firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi dalam tema saat ini, yaitu Yesus satu-satunya Sang Juru Selamat. Kalau kita baca bagian ini secara baik, kita dapat melihat bagaimana kekuatan kuasa Tuhan yang melampaui segala kekuatan kuasa di dunia ini. Allah Bapa di surga, Dia sangat mengasihi umat ciptaannya, sehingga Dia tidak mau supaya umat ciptaannya itu mati binasa terhadap kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang mereka lakukan. Allah Bapa di surga, Dia memanggil para nabinya dan memberi tugas dan tanggung jawab kepada para nabi untuk mewartakan kabar selamat, memberi bimbingan rohani, menasihati dan mengajarkan bahwa Tuhan pasti mengasihi kita kalau kita bertobat. Karena itu, pertobatan menjadi titik pangkal dasar dari kasih sayang Allah terhadap manusia. Tuhan Allah dalam nama Yesus tidak mau supaya umat ciptaannya itu mati binasa terhadap kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Oleh karena itu, Bapa di surga telah merancangkan keselamatan untuk umat manusia di bumi. Bagian pembacaan firman Tuhan ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa ini adalah nubuatan. Nubuatan tentang kasih karunia Allah yang berpusat pada diri seorang manusia yang namanya Kristus Yesus Tuhan, Sang Penebus. Yesus ini yang lahir dari perawan Maria diperuntukkan untuk menjadi jaminan keselamatan pada umat.
Tuhan Yesus meninggalkan takhta kekudusannya dan dia turun mengambil rupa seperti manusia. Bahkan menjadi manusia yang seutuhnya. Dia lahir dalam kerendahan, kehinaan dan kepapaan. Manusia tidak menyambutnya dengan gegap gempita. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan segalanya. Dia datang sebagai putra Allah yang Maha Kudus. Dan dia memperlihatkan kasih sayangnya bagi manusia yang berdosa. Dengan cara mengunjungi mereka, memberikan pengajaran, menuntun. Sampai pada akhirnya Yesus rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Itu karena cinta kasihnya yang besar untuk kita umat manusia yang berdosa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan, wajib hukumnya adalah kita menyampaikan kabar selamat kepada mereka yang membutuhkan keselamatan Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan kasih dan pertolongan kita. Kalau kita sudah diselamatkan, maka orang lain pun harus kita selamatkan. Karena itulah Yesus Kristus memilih 12 rasul untuk menjadi alat di tangannya pergi memberitahukan kabar selamat kepada bangsa-bangsa di dunia. Karena itu kalau kita baca Matius 28 ayat 19-20, di sana sangat jelas rahasia dari pengutusan para rasul. Mereka diperintahkan Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia, menyampaikan kabar selamat, supaya orang yang percaya, bertobat, memberi diri dibaptis, sehingga mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan ini saya sampaikan pada hari ini, 10 November tahun 2021, merupakan Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Kita tiap tahun memperingati Hari Pahlawan dari pahlawan yang telah gugur untuk membelah bangsa dan negara. Perhatikan dengan baik bahwa pahlawan sejati yang menjadi juru selamat kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah satu-satunya Sang Juru Selamat. Karena itu dia berseru, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dengar dengan baik ajakan Juru Selamat. Jangan keraskan hatimu. Datang pada Yesus. Ketika peribadatan pada hari Minggu, lonceng pertama, kedua, dan ketiga dibunyikan. Ketika engkau mendengarkan panggilan ilahi, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau mau selamat, kalau engkau mau bertobat, kalau engkau mau supaya hidupmu diberkati, cara yang tepat, tawaran yang sangat mujarab dari pemberitaan firman pada saat ini adalah datang pada Yesus, Sang Juru Selamat. Dia pasti menolongmu. Ini bukan penjual obat, tapi ini adalah sabda firman Tuhan yang saya sampaikan untuk meneguhkan iman dan kepercayaanmu. Selamat merayakan Hari Pahlawan, tapi ingat, pahlawan sejati adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah jaminan keselamatan untuk kita. Tuhan memberkati para pendengar Tabura Injil, Yapen Selatan, dan siapa saja yang mendengarkan sabda ini. Diberkati untuk menjadi berkat bagi siapa saja. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini Hari Pahlawan.
dan kami rayakan tiap tahun dalam bangsa dan negara kami. Tetapi pahlawan yang sejati yang hamba beritakan dalam firman ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang percaya pada Yesus, dia pasti mendapatkan keselamatan kekal. Karena itulah di dalam sabda firman Tuhan pada saat ini, hamba sampaikan untuk mengingatkan, menasihati dan menguatkan iman umat. Supaya setiap orang yang di dalam permasalahan apapun, ketika Yesus berseru, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Kelegaan itu datang dari Yesus. Karena itu, semua yang berbeban berat, semua yang ada di dalam pergumulan, semua yang ada dalam sakit penyakit, semua yang ada dalam persoalan-persoalan kehidupan, firman Tuhan menjadi dasar pijak bagi kami semua. Kiranya semua permasalahan itu kami bawa pada Yesus Sang Penebus, yang dapat menebus dan menyelamatkan kami semua dari berbagai macam persoalan kehidupan. Kiranya firman ini mendapat tempat di hati kami semua, dan firman ini kami jadikan sebagai pedoman, panduan kehidupan kami di bumi. Tuhan berkati Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan, dan Tuhan juga berkati tim Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, supaya namamu terus diberitakan melalui kesaksian dari Tabura Injil ini. Ini doa kami, ampuni kami, dengar kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dari Gedung Geraha Sarah GKI di Tanah Papua, saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Yakin dan percaya pahlawan sejati adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Bawa semua beban pergumulanmu pada Dia. Dia sanggup menyelesaikan perkara kehidupanmu. Selamat memberitakan Injil. Tuhan memberkati Tabura Injil Yapen Selatan. Tuhan berkati Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan untuk pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom.